Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang kekalahan Indonesia kemarin kalah dibantai sama Vietnam 3-0. Dan coba kita akan bahas kenapa kok ngelawan Vietnam ngelawan Indonesia, Indonesia dibantai sedangkan ngelawan Singapura itu bisa seri. Nah, ada beberapa alasan sih. Alasan yang paling mencolok kesalahan Indonesia, timnas Indonesia yang paling mencolok kemarin itu adalah kesalahan back ya, backnya. Dan ini murni kesalahan strategi pemasangan back kemarin itu, murni kesalahan strategi ya. Eh, Banyak yang menyalahkan kiper, banyak yang menyalahkan eh, performa back. Tapi menurut saya ini memang kesalahan strategi ya. Dan pelatih timnas John Herman ini mungkin masih perlu banyak pengalaman melawan tim-tim Asia Tenggara ya, terutama Thailand dan Vietnam, di mana Vietnam ini itu mengandalkan serangan cepat. Ya, Vietnam ini sangat mengandalkan serangan cepat. Dan Thailand juga beda. Thailand mengandalkan ball possession. Ya, tapi kedua tim ini Thailand sama Vietnam itu kualitas pemainnya itu eh, sudah setara dengan tim-tim seperti Jepang, terus Korea, yaitu kontrol bolanya dan uh, dribblingnya itu bagus mereka, Vietnam sama Thailand. Cuman uh, kemarin memang Indonesia ini secara ball possession menang, secara tempo permainan Indonesia mengontrol, tetapi Indonesia kalah sama strategi. Jadi strategi pertahanan. Nah, kita coba bahas lebih rinci lagi. Nah, Indonesia kemarin itu menggunakan strategi 3-4-3. Jadi masang 3 back. Rizky Ridho di sebelah kanan dan Sein Patinama ada di sebelah kiri. Tengahnya itu Jordi Amat. Nah, kesalahan Coach Herman ya, John Herman itu adalah yang pertama Rizky Ridho tidak ditaruh di tengah ya. Jadi Indonesia di zamannya Sintayong itu menggunakan 4-3-3, di mana Sintayong mengandalkan serangan balik untuk menang dari Vietnam. Nah, berbeda dengan Coach Herman ini mengandalkan ball possession, di mana garis serang Indonesia itu terlalu tinggi. Dan Coach Herman tidak memprediksi bahwa Vietnam ini itu sangat jago dalam serangan balik dan juga kualitas pemain Vietnam itu masih di atas Indonesia. Nah, itu yang nggak diantisipasi. Sehingga ketika strateginya Coach Herman itu serangan dengan garis serangan yang tinggi, ya, ketika ada serangan balik, nah itu yang terjadi. Kita kebobolan 2-0 di babak pertama, di awal-awal babak pertama. Itu kesalahannya. Jadi seharusnya yang dilakukan Coach Herman itu tetap memasang 4 back. 2 backnya itu Rizky Ridho sama siapa satu lagi, Jordi Amat. It's okay, gak apa-apa. Jadi Rizky Ridho sama Jordi Amat dan 2 back kanan kirinya itu bisa maju. Maksudnya maju itu bisa membantu serangan. Nah, sedangkan 2 back yang tengah gitu ya. Jadi full backnya itu tetap ada di garis pertahanan, di belakang di area sendiri gitu loh. Jadi kalau ada serangan balik dari Vietnam itu nggak sampai seperti kemarin.
Nah, kesalahannya Coach Herman menaruh Rizky Ridho di sebelah kanan, terus kemudian Sain Patina juga disuruh maju, plus ditambah lagi Jordi Amat itu di tengah bertahan sendiri dan ikut juga menyerang, dan garis pertahanan serangan jadi sangat tinggi ada di daerah tengah lapangan, dan itu yang membuat Indonesia kena hukuman serangan balik kayak gitu. Jadi salah strategi, sangat salah strateginya Coach Herman melawan Vietnam. Terus alasan kedua kenapa kok kemarin dibantai 3-0, yaitu karena sayap kanan sama sayap kiri timnas Indonesia ini tidak bisa memaksimalkan penyerang kita, Mitchell Baker yang berpostur tinggi dan headingnya itu sangat bagus. Headingnya Mitchell Baker. Tapi sayap kanan dan kirinya ya tidak bisa memaksimalkan itu, makanya mereka jarang sekali mengumpan lambung. Nah, kalau ditanya pertahanan Vietnam itu sangat rapat sekali, iya sangat rapat sekali. Tetapi meskipun serapat apapun, harusnya sayap kanan kiri timnas Indonesia itu harus berusaha memaksimalkan semaksimal mungkin untuk mengumpan crossing, harus mengumpan crossing. Karena kalau mengandalkan cuman terobosan terus ke penyerang, atau terobosan ke sayap dan bukan umpan crossing tapi umpan tarik ke tengah, itu nggak efektif karena backnya Vietnam itu sampai 4-5 ada di garis pertahanannya. Jadi umpan crossing pemain sayap dari timnas Indonesia ini sangat kurang, dan umpannya juga kurang berkualitas. Jadi dua hal ini yang menurut saya harus dibenahi, yaitu strategi bertahan Indonesia, dan juga memperbanyak kesempatan atau memperbanyak umpan crossing untuk Mitchell gitu. Karena memang kemarin tuh beberapa kali ada umpan crossing, itu pun dari sangat sedikit sekali menurut saya, dari Tom Haye, dari siapa lagi, itu nggak bagus posisinya, umpannya nggak bagus gitu loh, dan itu tidak dimaksimalkan sama pemain sayap untuk mengumpan Mitchell Baker gitu. Jadi menurut saya sih itu yang membuat Indonesia kalah 3-0. Nah, terus ada satu hal lagi yang mungkin harus dibenahi juga, yaitu adalah pemain pelapisnya, yaitu pemain cadangan dari timnas Indonesia sekarang itu kualitasnya sangat dibawa sama pemain-pemain utamanya. Kemarin ketika pergantian seperti kayak Beckham, terus ada beberapa pemain lokal, ya Allah, itu kayaknya harus diajarin cara scanning. Maksudnya scanning itu gini, ketika dia merebut bola atau membawa bola, itu harus tahu teman-teman di sekitar. Masa ada satu momen ketika Beckham sudah megang bola, di depannya itu ada Mitchell Baker kosong, gak diumpan, malah digiring sendiri. Coba kalian lihat sendiri lah. Itu harusnya kalau diumpan itu gol, saya yakin gol. Itu saya sampai gregetan. Jadi yang harus dibenahi juga adalah memang cara scanning pemain cadangan atau pemain lokal sendiri itu harus ditingkatkan. Yang paling sering melakukan kesalahan seperti itu adalah seperti Beckham, terus Donitri juga harus diajarin cara scanning gitu ya. Pokoknya rata-rata pemain lokal kita nggak tahu cara scanning maksudnya tuh ngelihat sekitar temen itu mana, asal digiring umpan ke belakang kayak gitu. Jadi menurut saya itu yang membuat Indonesia kalah. Nah, untuk melawan Singapura nanti itu menurut saya
eh, harus menggunakan strategi yang berbeda. Ya, strategi yang berbeda, dan menurut saya eh, melawan Singapura ini nggak bisa kita menggunakan strategi yang sama dengan Vietnam gitu. Oke, nanti saya akan buat video lanjutan gimana cara bisa menang melawan Singapura, strategi apa yang cocok untuk melawan Singapura agar timnas Indonesia menang dan bisa lolos. Oke, thank you very much sudah menonton video ini. Kalau ada pendapat yang lain dari kalian bisa sharing melalui komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.